Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terakhir anak-anak, yaitu distribusi binomial. Di sini kita harus kenal dulu percobaan binomial. Ya, probabilitas sukses suatu P, ya, sukses P ini kita anggap sukses, harus konstan dalam seluruh percobaan. Ya, kalau misalnya Q itu adalah probabilitas untuk sebuah nilai gagal, kalau tadi P itu sukses, Q itu berarti gagal, maka Q itu 1 dikurangi P. Karena P ditambah Q sama dengan 1. Jadi percobaan itu kalau tidak sukses berarti ya gagal. Berarti kan P ditambah Q pasti 1. 1 itu berarti sebuah kepastian. Ya, variabel acak X adalah total jumlah sukses dalam N percobaan. Nah, sekarang kita mulai dari distribusi probabilitas binomial. Jika suatu percobaan binomial diulang sampai dengan N kali, maka probabilitas diperoleh sukses sebanyak ditentukan oleh fungsi probabilitas berikut. Berarti fx sama dengan p, x sama dengan x sama dengan c, n, x, ini sukses ya, kali p pangkat x kali q pangkat n dikurangi x. Berarti P ini tadi probabilitasnya yang sukses, Q-nya probabilitasnya yang gagal. X-nya berarti kan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Diulangnya berapa kali. Nah, P itu yang sukses, Q itu yang probabilitas yang gagal. Nah, sifat dari distribusi binomial adalah yang pertama diskrit, ya, pecahan, bisa pecahan, ya. Yang kedua ada dua hasil, sering disebut sukses atau gagal. Jadi dua hasil itu sukses dan gagal. Yang ketiga percobaannya independen, sehingga sukses di suatu percobaan tertentu tidak terpengaruh dari sukses atau gagal dari percobaan sebelumnya. Artinya kalau ada orang yang membuat, terus nanti ada satu orang A membuat percobaan dan orang B membuat percobaan, belum tentu sama, gitu. Ya. Dengan kata lain, probabilitas sukses dan selalu konstan di setiap percobaan yang dilakukan. Nah, sifat distribusi binomial yang lain, mean atau rata-ratanya adalah mu sama dengan n kali p. Ini di sini ada keterangannya. Variansi yang sudah kemarin kalian pelajari di semester 1 di matematika wajib atau matematika umum adalah hanya beda tanda ini atau beda lambang. To kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Nah, standar deviasinya berarti akar dari ini tadi. Berarti akar dari N kali P kali Q. Mu-nya rata-rata, N-nya banyak percobaan, P-nya probabilitas sukses, Q-nya probabilitas gagal, tau kuadrat variansi, tau-nya adalah simpangan baku. Nah, saya berikan satu contoh dulu. Ya, contoh dari probabilitas mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali. Dua sisi gambar. Kalau di sini ditentukan. Kalau tadi kan yang kemarin, materi kemarin tidak ditentukan gambarnya ada berapa gitu. Nah, di X-nya berarti kan 2, N-nya berarti kan 6. Kok 6? Nah, ini 6 kali gitu ya. Maka PX sama dengan 2 berarti sama dengan C 6. 2, N-nya 6, X-nya 2, kali setengah. Setengah ini apa? Percobaan sukses. Kan kalau ada uang logam berarti kan ada sisi angka, sisi gambar. Probabilitas angkanya setengah, gambarnya juga setengah. Ini dia gambarnya, berarti setengah. Pangkatnya 2, karena X-nya 2, terus setengah kali 6 dikurangi 4. Maka ini adalah 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. 2 ini dari sini, 4 itu dari 6 kurangi 2. 4 faktorial kali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 4. Jadi 6 dikali 5 kali 4 faktorial, karena di sini ada 4 faktorial. Kita coret nanti. Ya, 2-nya kita uraikan 2 kali 1. Coret berarti tinggal 3 kali 5, 15. 1 per 4, 1 pangkat 1 per 2 atau setengah pangkat 2 itu 1 per 4, 1 per 2 atau setengah pangkat 4 itu 1 per 16. Maka probabilitasnya
adalah 15/32. Jadi probabilitas mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 6 kali adalah 15/36. Nah, kemudian contoh yang kedua. Di sebuah toko, penjual mengetahui bahwa sebanyak 20% dari persediaan bolam yang ada rusak. Seorang pelanggan membeli 6 bolam dan dipilih secara acak. Diketahui X menyatakan banyak bolam yang tidak rusak. Nah, kita disuruh membuat distribusi probabilitas kumulatifnya. Kemudian menentukan probabilitasnya. Nah, ini A, B, C, D, E ini setelah kita membuat distribusi probabilitas kumulatif. Artinya kita membuat distribusi probabilitas kemudian dijumlah-jumlahkan, itu kumulatif. Nah, yang kita buat dulu probabilitas kumulatifnya ya. Kita berarti P-nya tidak rusak atau bagus. Berarti kan 80%. Kenapa? Karena yang rusak ini 20%. Nah, yang rusak 20% atau 0,2, yang bagus 0,8. Berarti probabilitas mendapatkan bolamnya 0 bolam yang bagus, artinya rusak semua. Berarti kan 6 faktorial per 0 faktorial, 6 kurangi 0 faktorial kali 0,8 pangkat 0 dikali 0,2 pangkat 6. Dapatnya adalah 0,0001. Nanti bisa pakai kalkulator kalau bingung mengerjakannya. Nah, untuk mendapatkan satu bola bagus, di sini tinggal diganti 1, 0-nya 1. Di 1, di sini berarti 5, semakin kecil ini 6, ini 5. Dapatnya 0,0015. Ya, yang 2 bolam bagus dapatnya 0,0154. Dan seterusnya sampai dengan semuanya yang bagus atau 6-6-nya bagus. Nah, sekarang ini namanya distribusi probabilitas kumulatif. Ini probabilitasnya, ini kumulatifnya. Kumulatif dari mana? X-nya 0. Yang jelek atau yang rusak 0, yang bagus 0, rusak semua. Ya. Ini 0 yang bagus berarti rusak semua. Berarti 0,01. Kumulatif berarti ini. Nah, yang kedua, ini tadi 0,0015. Kumulatif berarti ini ditambah ini. Dapatkan ini. 0,0016. Kemudian tambahkan lagi ke sini, dapatlah ini. Ini ditambah ini, dapatlah ini. Ini ditambah ini, dapat ini. Ini tambah ini, dapat ini. Ini tambah ini, dapat ini. Kalau kumulatifnya 1 berarti pasti benar. Nah, kemudian kita lihat pertanyaan yang A. Kembali ke pertanyaannya. Bolam yang tidak rusak sebanyak 2 atau lebih, tetapi kurang dari 5. Nah, berarti kita cek 2 atau lebih, tapi kurang dari 5. Berarti kan antara 2, 3, dan 4. 5 tidak ikut karena tidak sampai 5 tadi. Berarti 0,0154 mana? Ini 2. Ya. Terus 3, ini 4. Tinggal diambil terus dijumlahkan. Begitu ya. Nah, yang B, terambil 4 bolam yang rusak. Berarti X-nya sama dengan 2. Loh, kok 2? Karena yang tidak rusak 2. Berarti 0,0154. Ini kan yang bagus, ini yang rusak. Terus kemudian C, paling banyak 4 bolam yang bagus. Paling banyak 4 bolam yang bagus. Berarti kan rusak semua, rusak 1, rusak 2, rusak 3, dan rusak 4. Yang bagus berarti yang bagusnya 0 berarti rusak semua. 4 bolam yang bagus ini ya. Bagus 0, bagus 1, bagus 2, bagus 3, bagus 4. Nah, ini dijumlahkan dapatlah 0,3447. Nah, yang ke D apa tadi soalnya? Paling banyak 6 bolam yang bagus. Paling banyak 6 bolam yang bagus. Berarti kan kurang dari sama dengan 6. Ya pasti 1. Karena kalau tidak rusak semua, ya rusak 1, rusak 2, rusak 3, rusak 4, rusak 5, rusak
6, berarti rusak semua. Berarti bola yang bagus berarti 1. Nah, yang E apa tadi? Yang E kita lihat paling sedikit 4 bola yang bagus. Paling sedikit 4 bola yang bagus. Berarti ini ada dua cara. Yang pertama, karena 4 bola yang bagus, maka kita cari X yang lebih dari 4, berarti yang rusak. Yang rusak berarti 5 sama 6. Berarti 1 dikurangi P X kurang dari sama dengan 3. Boleh? Boleh juga kita tambahkan. Lebih kan sama, lebih dari sama dengan 4. Berarti kan 4, 5, 6. Jawabannya sama. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh terakhir. Contoh nomor 3. Dalam 64 kali percobaan melempar sebuah uang logam berubah, ya ini bukan berubah, berarti berubah-ubah. Acak X menyatakan banyak kemunculan sisi angka ya. Minnya yang ditanyakan min lah standar deviasi. Berarti probabilitas muncul angka itu kan setengah. Berarti mu-nya n kali p, berarti 64 kali setengah, berarti 32. Terus kemudian b-nya standar deviasi, berarti akar dari NPQ, berarti 64 kali setengah kali setengah. Q-nya juga setengah. Karena kalau P-nya setengah berarti Q-nya berarti 1 dikurangi setengah, berarti setengah. Akar 16 berarti 4. Nah, saya kira itu materi terakhir kita di kelas 12. Silahkan jika ada yang ditanyakan bisa kita komunikasikan di grup atau kita komunikasikan di forum Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.